Hai Sobat Pelajar, pada video sebelumnya kita sudah mengenal tentang an dan bagi yang belum menonton, kakak akan menaruh linknya pada deskripsi video di bawah. It's not a game, it's a rich thing. Hai pelajar, welcome back to my YouTube channel yang didedikasikan untuk belajar dan berbagi. Bersama saya, Kalis, dan saya seorang pengajar akan berbicara hal-hal tentang pendidikan. Pada video kali ini kakak ingin melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya tentang instrumen yang terdapat di dalam asesmen nasional. Dan mungkin saja nih kalian yang akan terpilih sekarang atau nanti menjadi peserta asesmen nasional. Jadi stay tune terus ya. Pada video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan bahwa an berfungsi untuk menilai mutu sekolah melalui hasil belajar, karakter, kualitas pembelajaran, suasana lingkungan belajar siswa yang dipilih oleh Kemendikbud. Nah, informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum yang biasa disingkat dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah Sobat Pelajar, mari kita pelajari ketiga instrumen tersebut. Yang pertama adalah survei karakter. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid sesuai dengan Pancasila. Karakter tersebut berupa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan suasana sekolah yang menunjang pembelajaran, di mana kenyamanan kamu belajar di sekolah tersebut yang menjadi prioritas. Yang ketiga adalah asesmen kompetensi minimum yang biasa dikenal dengan AKM. Untuk memenuhi kecakapan siswa di abad 21, pemerintah mengadakan AKM untuk mengukur literasi membaca, yaitu kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan numerasi yang merupakan kemampuan bernalar menggunakan matematika. Literasi membaca bukan hanya sekedar kemampuan membaca tanpa mengetahui isi atau makna bacaan tersebut, melainkan kemampuan memahami konsep bacaan tersebut. Sementara itu numerasi bukan hanya sekedar kemampuan menghitung, melainkan kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan dalam satu konteks, baik abstrak maupun nyata. Misalnya, kamu menggunakan kemampuan matematika kamu ketika hendak membeli baju dengan diskon 30% dari harga 150.000. Nah, kira-kira berapa ya harga yang akan kalian dapat untuk membeli baju tersebut? Itulah yang dinamakan dengan kecakapan numerasi atau matematika. Dan ini adalah dasar dan kecakapan yang harus dimiliki oleh anak-anak bangsa untuk menekuni segala bidang pekerjaan dan kehidupan di abad 21. Nah Sobat Pelajar, literasi membaca akan disajikan berupa teks informasi dan sastra yang berisi konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalian akan diminta untuk menemukan atau mengemukakan pendapat atau menghubungkan satu dengan yang lain, atau kalian akan diminta untuk mengevaluasi serta merefleksi. Pada numerasi akan disajikan aljabar, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian dalam konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Di sini kalian akan diukur kemampuan kamu memahami, menerapkan, dan menalar. Nah Sobat Pelajar, sampai di sini kalian akan berpikir, wah akan begitu sulit nih untuk menghadapi asesmen nasional jika terpilih. Kalian tidak perlu khawatir karena AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap murid menemukan soal sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Keunikan dari AKM, materinya disusun berdasarkan lintas mata pelajaran. Dengan kata lain, semua mata pelajaran disatukan di dalam AKM. Nah, pasti di antara kalian Sobat Pelajar ada yang mulai terlintas nih, saya harus menyiapkan diri dari sekarang sehingga saya harus mencari kisi-kisi soal nih. Sobat Pelajar yang terkasih, perlu diketahui
Tidak ada kisi-kisi soal yang disiapkan karena AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan hasil kompetensi belajar yang saling keterkaitan. Eits, tapi jangan bersedih dulu nih sobat belajar. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman pusmenjar.kemendikbud.go.id dan kalian dapat mengunjungi laman tersebut. Bentuk soal asesmen pun bervariasi. Yang pertama ada pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga adalah menjodohkan. Murid dapat dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah sobat belajar yang terkasih, sampai di sini kakak yakin kalian akan semakin memahami tentang asesmen nasional. Pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, keluarga dan lingkungan berperan penting dalam meningkatkan mutu sekolah. Mari kita sama-sama membangun pendidikan Indonesia agar lebih baik lagi. Sebelum kakak akhiri, apabila sobat belajar yang ingin agar kakak sedikit membahas gambaran soal AKM, boleh komen pada kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya sebagai notifikasi serta share video ini ke media sosial kalian agar banyak orang di luar sana bisa belajar bersama kakak di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.